Karena di episode sebelumnya, petualangan Doraemon terlalu dianggap mudah oleh Giant dan Suneo. Sekarang Doraemon mengubah mode petualangannya dari yang mudah menjadi sulit. Dengan dipandu oleh Hodoho, petualangan sulit pun dimulai. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, kita putar dulu intronya. Jadi, film ini dimulai dengan diperlihatkan kapal yang berlayar dibarengi dengan ombak yang kencang dan awan yang mendung. Dengan semangat, Giant memulai petualangannya dengan bernyanyi dan hal itu membuat Suneo dan teman-temannya merasa terganggu dan membuat Hodoho merasa sakit karena pendengaran seekor lumba-lumba itu sangatlah baik. Lalu dari kejauhan, Nobita memberitahu teman-temannya bahwa di depannya ada awan badai. Doraemon memperingati teman-temannya bahwa petualangan instan yang sulit sudah datang dan kita harus siap-siap melewati badai, katanya. Di sini, tiba-tiba kapal mereka terombang-ambing oleh laut. Sementara itu, Hodoho masih belum bisa sadar karena suara Giant tadi. Karena angin badai yang cukup kencang, hal itu membuat kapal mereka terjun dengan sangat cepat di atas ombak. Hal itu membuat Nobita dan teman-temannya merasa ketakutan. Saat Doraemon akan mencoba mengeluarkan alat ajaibnya, tiba-tiba Hodoho memberitahunya untuk mengambil alatnya dari topinya saja. Dan ternyata alat yang dikeluarkan bernama kipas angin dewa. Doraemon berencana untuk menyiapkan kipas angin itu ke arah angin yang berlawanan agar bisa mengalahkan angin yang datang. Di sana Giant yang mengambil alih dan kemudian dia dengan sekuat tenaga menghembuskan kipas itu ke arah angin yang berlawanan. Namun karena terlalu bersemangat, kipas itu akhirnya terlepas dari tangan Giant dan hal itu malah membuat angin puting beliung. Tentu di sana Shizuka dan teman-temannya merasa panik dan Nobita meminta tolong kepada Doraemon untuk melakukan sesuatu. Di sana, Doraemon memberitahu Nobita, meskipun ini petualangan instan yang sulit dan jika ada kesalahan. Namun tiba-tiba layar perahu itu robek dan tiangnya roboh karena angin yang sangat kuat. Di sana Doraemon baru menyadari ternyata bisa jadi kapal ini akan tenggelam. Giant pun semakin panik karena di atas kapal sudah banyak air yang masuk. Di sana Hodoho menyuruh semuanya untuk bekerja sama. Karena hal ini semakin beresiko, Nobita meminta Doraemon untuk menghentikan saja permainannya. Namun saat Doraemon akan menghentikannya, tiba-tiba tuasnya tidak bisa bergerak dan alatnya malah rusak. Tentu di sana Nobita dan teman-temannya menjadi sangat panik. Namun Hodoho mencoba membantunya agar Doraemon mengambil alat dari topinya lagi. Doraemon kemudian mengambil kapsul berubah dengan Shiritori. Di sana, Giant akan mengambil alatnya lagi, namun ternyata kapsulnya cuma diberi 2. Jadi buat yang belum tahu, kapsul itu jika dimakan akan mengubah bentuk diri kita sesuai yang kita inginkan. Di sana Hodoho menyuruh untuk berubah menjadi makhluk laut saja. Dan seketika Shizuka langsung berubah menjadi ikan cakalang dan Giant berubah menjadi singa laut. Doraemon berubah menjadi ikan sarden dan Suneo berubah jadi ikan tuna. Namun Nobita di sana masih kebingungan akan berubah menjadi apa. Sementara itu di belakangnya ada tiang yang akan roboh menimpanya. Namun untungnya Nobita berubah dengan tepat waktu dan dia menjadi ubur-ubur. Akhirnya Nobita dan teman-temannya sudah berubah menjadi ikan dan sekarang Doraemon menyuruhnya untuk mencari lubang yang tersembunyi dalam cahaya dan kegelapan seperti yang Hodoho bilang sebelumnya. Tentu di sana Giant dan Suneo langsung bersemangat. Mereka pun melanjutkan perjalanannya, namun terlihat di sana Nobita sepertinya lambat berenang karena dia adalah seekor ubur-ubur, beda dengan teman-temannya yang seekor ikan. Lalu tiba-tiba Nobita melihat kipas angin yang tadi. Akhirnya Nobita punya ide dan menggunakan kipas itu untuk dirinya agar bisa melaju dengan cepat. Namun sepertinya Nobita melaju terlalu cepat sehingga dia kesulitan untuk mengendalikannya. Akhirnya dia pun terjatuh ke dasar laut
dan sepertinya di dekatnya ada seekor makhluk yang sangat besar. Nobita yang baru menyadarinya pun langsung kaget. Ternyata makhluk yang besar itu adalah seekor paus. Di sana Nobita langsung menyelamatkan diri bersama teman-temannya. Namun sayangnya karena kekuatan paus itu sangat kuat, akhirnya Nobita masuk ke dalam paus itu. Sementara itu Doraemon, Shizuka, Giant, dan Suneo berhasil menghindari paus itu. Di sana Suneo baru tersadar arti kegelapan yang Hodoho bilang itu adalah seekor paus. Berarti harta karunnya berada di dalam paus itu. Namun pertanyaannya, sekarang bagaimana cara mendapatkan harta karunnya jika berada di dalam paus itu? Doraemon bilang berarti kita harus menyelamatkan Nobita yang berada di dalam paus itu. Yang berarti Doraemon dan teman-temannya harus berubah menjadi umpan ikan paus itu. Dan akhirnya mereka pun berubah menjadi udang. Dan seketika langsung diketahui oleh paus itu dan mereka langsung dimakan. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam perut ikan paus itu dan bertemu dengan Nobita. Dan saat berada di dalam perut ikan paus itu, Shizuka melihat harta karunnya. Namun karena arusnya yang sangat kuat, akhirnya Nobita melewatkannya. Dan tanpa sengaja Nobita menemukan kipas angin dewa yang tadi. Nobita pun langsung menggunakan kipas itu agar dia bisa meraih harta karunnya. Akhirnya mereka semua bisa menemukan harta karunnya itu dan sekarang tepat berdiri di hadapannya. Namun seketika terdengar suara benturan dan sepertinya ikan paus itu akan menuju ke dasar laut. Di sana Nobita punya ide agar mereka keluar menuju lubang semprotan paus saja. Namun Doraemon bilang hal itu tidak bisa dilakukan karena ujung dari lubang paus itu adalah paru-paru, sedangkan Nobita dan teman-temannya berada di dalam lambung paus. Hal itu membuat Giant marah kepada Nobita karena Nobita hanya mengarang saja. Di sana Shizuka punya ide yang lain, yaitu mungkin jika kita bersuara keras, hal itu akan mengagetkan pausnya. Tentu di sana Giant akan berperan sangat baik dalam mengeluarkan suara. Di sana Nobita dan teman-temannya bersiap untuk menahan suara Giant. Akhirnya Giant pun mengeluarkan suara emasnya yang sangat lantang. Dan suara Giant itu bahkan membuat paus tidak kuat mendengarnya. Apakah teman-teman kuat mendengar suara Giant? Sementara itu Hodoho yang berada di pantai sepertinya menyangka kalau Nobita dan teman-temannya tidak bisa melewati petualangan sulit ini. Namun seketika dari kejauhan suara Giant itu terdengar oleh Hodoho. Dan akhirnya Nobita dan teman-temannya itu berhasil keluar dari dalam paus itu bersama dengan harta karunnya. Giant dengan sangat bangga akhirnya bisa menyelamatkan teman-temannya itu dengan suara emasnya. Akhirnya Hodoho memuji Nobita dan teman-temannya karena berhasil melewati petualangan yang sulit dan berhasil mendapatkan harta karunnya. Namun saat Doraemon membukanya, tiba-tiba alat pengaturan petualangannya berubah lagi petualangan yang mudah. Dan akhirnya hasilnya mereka mendapatkan lagi isi harta karun yang biasa saja. Dan film pun selesai. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton di channel ini. Jika kalian suka jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan video review film Doraemon terbaru lainnya. Oke, kita bertemu lagi lain kali. Dadah.